Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikrahu sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu Haji Teguh yang saya muliakan, juga para orang tua, para hujat, para asatidzah yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah. Sudah membaca Al-Quran, sudah bersolawat. Mudah-mudahan hidup kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang dimuliakan oleh Allah, rasa mahabbah, rasa cinta, cinta yang tulus dari hati kita, dan cinta ini tidak akan pudar selamanya. Cinta yang abadi adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita ini hidupnya diberikan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita cinta kepada makhluk ini sekedarnya saja, sewajarnya saja. Karena cinta kepada makhluk pasti bakal ditinggal. Ya, banyak orang tua kita yang sudah mendahului kita. Bahkan ada yang lahir tidak pernah jumpa, tidak pernah ketemu sama kakeknya, sama uyutnya. Bahkan ada yang tidak ketemu sama ayahnya, sama bundanya. Maka itulah kehidupan. Berjalannya waktu jamaah rahimakumullah, kita pun sama. Ya, bertambahnya usia, maka berkurangnya jatah hidup. Ya, jadi hidup kita ini bakal dikurangi jatahnya. Kalau seandainya 80 tahun, sekarang udah 50, berapa tahun lagi? 30 lagi. Ya, kalau 80 tahun, sekarang udah 75, berarti berapa tahun lagi? Iya, kalau jatahnya 60, sekarang udah 59, 11 bulan. Sebulan lagi. Kalau usia 63 tahun, sekarang udah 62 tahun 11 bulan 29 hari setengah hari. Iya kan? Yang namanya jamaah rahimakumullah, hidup ini mau nggak mau, siap nggak siap, kudu siap. Iya, yang penting kita minta sama Allah biar umurnya barokah. Amin. Sehatnya barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah, ilmunya barokah, persahabatannya barokah. Itu yang kita minta sama Allah. Buat apa uang kita banyak tapi nggak barokah? Uangnya miliaran, triliunan, tapi bukan uang kita, uang dapat korupsi. Enak nggak? Enggak. Orang yang korupsi jamaah rahimakumullah, dia memang secara materi luar biasa, tapi dalam batin nurani nggak bisa dibohongin. Itu duit orang, ya kan? Wong gajinya sebulan 10 juta, sampai jamaah rahimakumullah uangnya triliunan. Kadang itulah karena lemahnya iman, menghalalkan segala cara, padahal harta yang ditumpuk itu suatu saat bakal ditinggal. Masih mending mah kita jalan lurus-lurus aja deh, ya. Jalan apa adanya deh, kita terima rezeki dari Allah. Berapapun dikasih sama Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Sebulan kita dapat 1 juta, alhamdulillah. Yang penting cukup buat sebulan. Buat apa kita uangnya banyak, penghasilan 10 juta tapi kurang, ya kan, dari pengeluaran. Kebutuhan kita sebulan 15 juta, sebulannya dapat 10 juta. Masih lebih apa kurang?
kurang. Makanya orang yang disebut fakir, orang yang miskin itu orang yang selalu kurang. Belajar kita jadi orang yang syukur nikmat. Jangan pernah kita melihat ke atas masalah dunia capek, Bu. Jangan pernah lihat ke atas hidup ini capek. Kalau kita naik sepeda, Bu, syukuri, alhamdulillah bisa naik sepeda sampai ke pasar. Bener nggak? Ini sepeda kalau beli, Bu, sekarang 800.000. Ada nggak saudara kita yang mikirin saben hari pengen punya sepeda? Ada nggak? Banyak, cuman nggak mampu beli. Kita alhamdulillah jamaah rahimakumullah punya tempat tinggal walaupun sederhana. Alhamdulillah. Banyak nggak orang yang sampai saat ini belum punya rumah? Punya ya tempat tinggal, masya Allah, bertahun-tahun rumah tangga, tapi masih ngontrak dulu sampai anak cucunya dikontrakan. Benar nggak? Tapi dia nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah Ustadz, walaupun anak cucu saya kumpul di kontrakan saya, tapi saya bisa buat bayar kontrakan Ustadz. Anak-anak semuanya pada sekolah, ada yang SMA, SMP, SD, TK. Biarin saya sekolahin bocah-bocah mah biar pada mengenyam pendidikan. Walaupun saya nyari uang ibaratnya dapat pagi, sore habis. Iya kan? Sebab jamaah rahimakumullah, ada orang nih di dalam kehidupan dunia ini, ada yang dikasih kelebihan. Sampai saking lebihnya jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya. Apapun yang dia punya ini lebih daripada satu. Rumahnya sampai 3, iya kan? Mobilnya 3. 3 tuh semuanya serba 3. Apalagi? Motornya 3. Iya kan? Motornya 3. Semuanya jamaah rahimakumullah saking lebihnya. Tapi jamaah rahimakumullah di sisi lain ada orang yang pas-pasan. Ada orang yang serba kekurangan. Nah, kita minta sama jamaah rahimakumullah yang sedang aja. Kaya banget jangan. Miskin banget jangan. Kaya banget, Bu, kaya banget. Itu mobil sampai 9 mobil. Saben hari dia keluar yang 9 dibawa semua apa ditinggal yang 8? Ditinggal, yang dipakai atuh. Bahkan saking sayangnya sama kendaraan, yang dipakai yang jelek-jelek, yang cakep buat pajangan doang. Ada yang model begitu, Bu, saking sayangnya. Pakai mobil yang udah doyok tahun 70-an. Biarin yang bagus-bagus yang berderet di depan. Motor nggak usah yang bagus-bagus, biarin buat pajangan, buat koleksi. Motor yang 70-an yang doyok dipakai karena saking sayangnya yang baru-baru. Ini salah. Yang bagus itu punya kendaraan bagus pakai. Buat apa? Iya kan? Tuh, ibu punya uang, dibelanjain, Bu, jangan disimpan doang. Itu mah uang ratusan juta, makannya cuma hanya 7 T doang. Tahu terong. Tahu mah taunya timun. Toge paling tinggi. Ya. Jadi makan diirit-irit. Enggak usah. Kita punya uang mah, Bu, bawa keluarga kita kemana kek? Makan lesehan. Timbang 200.000 jalan-jalan sama keluarga. Ayo kita janjian. Ini hari Minggu pada libur ya. Yuk nyewa mobil. Nyewa mobil. Yang nyopir mantu. Ya kan, biar nggak bayar. Jalan, Bu, sekeluarga. Bawa mobil, walaupun mobil bak tutupin pakai terpal indah karena hatinya bunga. Kadang jamaah rahimakumullah biar persiapan di sana kan makannya satu porsi 200.000 ya. Dia bisik-bisik sama anaknya, bawa nasi takut nambah di sana. Iya, nggak masalah. Yang penting judulnya happy. Jalan jamaah rahimakumullah. Senang banget anak cucu pada gembira riang walaupun nggak punya duit. Tapi makan bersama, senyum bersama. Nikmat. Mau kapan lagi? Jangan diirit begitu, jangan pelit punya duit belanja. Begitu, Bu. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah yang namanya hidup ini kesenangan, ketenangan.
Tidak ada cara biar kita hidupnya senang, biar kita hidupnya bahagia. Minta sama yang membahagiakan itu. Minta sama yang ngasih semua itu. Jangan pernah kita nggak minta. Orang yang sombong itu orang yang nggak pernah minta sama yang punya. Kan kita mah nggak punya apa-apa. Emang punya apa kita? Lahir miskin, pulang miskin. Ada nggak orang pulang ke alam kubur saking dia mobilnya 2, pengen minta dikuburin mobilnya 2? Nggak ada. Pasti nggak boleh sama yang hidup. Jangan, sayang mobilnya. Iya kan? Semuanya ditinggal. Ibu punya baju bagus-bagus di lemari. Kalau udah meninggal dunia, mau dibawa nggak ke kubur? Buat siapa tuh? Buat anak, buat saudara-saudara. Makanya mumpung hidup dipakai. Ngapain disimpan baik? Dipakai, punya apapun dipakai, punya perhiasan pakai. Jangan disimpan. Saya punya cincin dipakai terus tuh, cincin saya tuh bagus. Dipakai, punya jam dipakai, punya kerudung dipakai, punya bros dipakai, punya duit dipakai. Jangan disimpan lu. Punya motor dipakai. Ngapain disimpan lu? Misalnya cari gelas saya di kolong. Iya. Punya mobil dipakai. Begitu, punya tenaga, punya sehat, punya umur, dipakai buat ibadah. Karena hidup ini sekali. Jangan sia-siakan, kecuali tinggalkan kenangan yang indah. Tinggalkan kenangan yang baik. Makanya kita sama suami kudu baik. Sama suami kudu sayang. Sama ya, sayang ya sabar. Mau berangkat ngaji, ibu mau berangkat ngaji nih, ibu masak dulu jam 6 nih, masak dulu, udah matang jam 7 berangkat ngaji ke Al-Fatah. Bilang sama Yayang yang begitu, Mimi mau pergi pipi kemana? Ngaji. Begitu, mau cari ilmu. Ya, saya pamit ya Pak. Mudah-mudahan berkah. Sebab orang ngaji mah pasti dapat berkah dari Allah. Amin. Cuman godanya gede. Orang mau ngaji tuh Bu, kalau mau tahu Bu, ibu kerudungnya ditarik sama setan. Ya bawaannya merosot. Ya enggak merosot, susah banget ya. Kenapa? Emang enggak senang setan itu. Setan tuh senangnya kalau ada organ tunggal. Enggak diundang juga pada datang. Kadang malam-malam bawa kipas juga, gerah sambil nonton organ. Benar enggak? Di pengajian mah berat. Kecuali orang-orang yang dipilih sama Allah. Ya Bu, kita ini alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa nuntut ilmu, alhamdulillah bisa baca Quran, bisa sholawatan. Ini rizki dari Allah. Rizki itu ada 5. 1, ada rizki yang namanya dunia. Rizki dunia ini kecil, nggak ada nilainya di mata Allah, bakal ditinggal. Yang kedua, rizki sehat. Sehat mahal nggak? Sehat mahal. Nih kita pagi-pagi nih ngaji karena dikasih sehat. Coba kalau sakit panas dingin, ya Allah mah beli obatnya pakai duit. Udah yang namanya panas dingin mah Bu, mohon maaf nggak enak banget. Emang enak ditutupin selimut? Kadang selimut satu nggak mempan. Dinginnya luar biasa. Minum obat ya Allah macam-macam, paracetamol. Iya kan, apa baik vitamin demi sehat. Makan juga semuanya pahit. Pada datang tetangga pada bawa ketoprak, pada bawa bubur, pada bawa lontong. Sakit Bu, enak gak lontong? Pahit. Pahit nggak? Makanya tadi kata Pak Ustadz, mumpung sehat beli lontong. Begitu, mumpung sehat beli ketoprak, mumpung sehat makan yang enak. Sebab kalau udah sakit mah semuanya pahit semuanya.
Duit nggak ada nilainya kalau sakit mah. Berangkat ke dokter 100.000, 150, giliran sodako mending goceng mah. Itu mah kadang bekas kerokan 2.000. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jangan perhitungan sama Allah. Allah ngasih rezeki sama kita nggak pernah perhitungan. Dari kecil sampai sekarang terus dikasih rezeki sama Allah. Makanya kalau Allah minta sama kita, ada orang lewat fakir miskin, ada uang kasih. Ada pembangunan masjid kasih. Sedekah itu bakal kita ditambah rezekinya sama Allah. Dengan sedekah dikasih sehat. Dengan sedekah dimudahin rezekinya sama Allah. Dengan sedekah kita bakal tambah tenang jiwanya. Dengan sedekah nanti dikayakan oleh Allah lahir batinnya. Amin ya rabbal. Sedekah yang paling berharga adalah pada keluarga. Ibu pagi-pagi masak, emang gak sedekah? Sedekah. Bapaknya mah masih tidur. Iya kan? Ibunya ya Allah jam 6 udah ngosek beras. Emang enggak ibadah itu? Itu enggak sedekah. Sedekah. Satu berasnya Bu memohonkan ampun buat ibu. Coba beras ada berapa tuh kalau dikosek tuh? Ada enggak 1.000 biji? Lebih itu. Itu berarti ibu 1.000 kebaikan, 1.000 ampunan tiap hari. Iya, makanya kalau siang-siang habis berasnya dimakan sama suami, suruh masak lagi, biarin, biar dapat lagi tuh pahalanya kan, 1.000 kebaikan lagi tuh. Makanya senang ibu kalau kita punya suami yang makan, banyak dosa, banyak pahala, dikurangin dosa. Amin. Jangan ngomel-ngomel. Dong, perasaan nasi cepet habis banget sih bang, ya Allah masak mulu, ngirit napa bang? Biarin masih untung, alhamdulillah doyan makan. Itu mah kadang kalau nggak doyan makan diomelin, bang makan bang takut sakit. Abang malas banget makan, jujuran makan dulu diomelin makan dulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling kecil dunia. Nikmat yang paling berharga sehat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Iman kepada Allah, alhamdulillah. Emang itu rumus hidup. Kunci hidup kalau kita pengen aman, pengen selamat, pengen sukses, pengen mulia, pengen masuk surga, iman. Iman itu tempatnya di mana, Bu? Di hati. Nih, yang namanya kebaikan itu semuanya sumbernya dari sini, dalam hati. Coba kita cek. Iman tempatnya di mana? Syukur, sabar, tawakal, ridho, yakin, ikhlas, pelit. Mau sodako kata hati, jangan gede-gede, jangan gede-gede. Iya, sayang yang 20 mah sayang. Jangan yang 10 jangan. Jangan yang goceng jangan. Ono yang 1.000 yang lecak ono. Tuh hati tuh bisikannya. Makanya kenapa jamaah rahimakumullah, jaga hati kita jangan sampai kena penyakit hati. Diobatin hati kita. Setiap satu ada pengajian ini lagi ngobatin hati. Biar kita jadi orang yang tadi iman. Orang iman mau enak, aman. Orang iman sama Allah mau kemarin ada corona enggak khawatir. Nggak ada Allah. Orang kalau punya iman enggak ada kekhawatiran. Sekarang kita nggak punya duit, yakin ada Allah yang ngasih rezeki. Jangankan kita orang yang ibadah, orang yang nggak ibadah jadi kasih rezeki sama Allah. Bu, mohon maaf. Yang namanya manusia selama masih hidup ada jaminan rezeki dari Allah. Ibu tahu nggak semut? Emang dia pada kerja? Kagak. Itu semut ada rezekinya dari Allah, pada sehat-sehat. Ada nggak pernah ibu ketemu sama semut lagi dia aja stres, dia aja semut stres. Kenapa kamu kayaknya romanya bingung banget, belum makan? Nggak ada, semut tetap pada seger-seger. Udah begitu belajar dari semut kita nih. Itu semut yang namanya keluarga semut kompak. Dia mah kalau punya makanan Bu bareng-bareng. Itu semut tuh. Iya, punya makanan nggak dimakan sendiri. Iya. Kalau ada rezeki ini kayak Nabi Ibrahim begitu tuh Bu.
Nabi Ibrahim kalau habis masak enak Bu, panggilin tetangga-tetangga biar pada makan bareng sama Nabi Ibrahim. Jujur, kita pernah nggak masak enak-enak terus pada manggilin tetangga? Udah pernah belum begitu? Belum. Mulai besok. Iya, besok ibu masak yang enak. Panggilin tetangga-tetangga, oi tetangga yuk pada kesini makan bancakan. Biarin juga habis nggak apa-apa, itu masya Allah nanti rezekinya diganti sama Allah. Amin. Kalau kita ngundang orang Bu, suruh makan di rumah kita nih, nanti suatu saat ya rahimakumullah bakal dipikirin sama tetangga-tetangga. Dia mau baik banget ya. Saya Pautan dari pamit pada datang sendiri makan. Oh malah bagus banget itu Mpok. Oh iya, bagus. Yang penting ikhlas Mpoknya. Jangan ngedumel. Iya, harus ikhlas. Emang begitu. Kan mohon maaf gak ada yang tahu ya. Sayang juga Pok kalau nggak ikhlas. Iya, udah matang nih, orang pada datang makan di kita, di hati kita ngedumel nih. Sayang makanan habis tapi nggak dapat pahala, masih mendingin ya udah biarin ikhlasin. Itu sudah ngamalin amalan Nabi Ibrahim. Jadi kalau punya makanan jangan dimakan sendiri, bagi-bagi sama orang. Saya Bu, mohon maaf. Saya kalau habis ceramah nih biasanya kan sok ada ya bawaan ya. Dari jamaah gitu kan, bawa apa gitu. Saya mau buat santri Bu, nggak pernah nginep tuh yang namanya makanan di kulkas, nggak pernah. Iya, alhamdulillah saya mah punya kulkas 3 Bu, bener tiap hari penuh terus Bu Haji, penuh terus saya mah kulkas. Iya, sampai ada yang nggak bisa ditutup, rusak sih. Iya rusak. Begitu, itu makanan saya kasih sama santri. Berkahnya doa santri, subhanallah tuh. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan yang namanya makanan. Nih barusan saya mau kesini Bu Haji, ada yang nganterin 2 plastik. Padahal acaranya ntar malam. Ya Allah kata saya, jadi ustaz tuh enak banget ya Min, berkah banget. Padahal semalam batin tuh, ya Allah saya pengen banget pisang Bu, pagi-pagi ada pisang. Iya, ya, ngebatin tuh luar biasa ya Allah. Makanan saya kasihin ke santri Bu. Nggak pernah nginep 2 hari 3 hari. Kenapa? Ini berarti rezekinya santri. Itu santri berderet ke belakang, saya kasihin tuh satu-satu, masya Allah nikmat banget. Senengnya kalau ada orang berbagi ada seneng, ini buah dari iman. Tapi kalau kita berbagi ngasihnya kepaksa daripada enggak enak gitu ya. Ada orang minta sumbangan Agustusan gitu kan, ngasih cuman ngedumel. Apanya sih ngadain gituan, kalau mau timbang mau ini mah itu namanya ngedumel. Tetap aja kita ngasih, masih mendingan kita ngasih ikhlas karena Allah. Itu yang jadi amal soleh. Ada rezeki berikutnya setelah nikmat sehat, ada nikmat yang paling berharga, namanya husnul khotimah. Meninggalnya dalam keadaan baik, habis baca Quran, alhamdulillah. Meninggalnya habis sholat, bagus. Tuh minta begitu tuh Bu. Meninggalnya dalam keadaan kita udah minta maaf, memberi maaf ke orang lain. Jangan meninggal dunia masih ada dendam sama orang tua. Naudzubillah min, sama kakak, sama adik, sama bibi nggak akur. Jangan, cepet-cepet akurin. Ya, sama ponakan-ponakan kudu akur, karena itu saudara dekat kita. Kalau apa-apa tuh sama mereka Bu, bukan sama orang lain. Sama kakak kita, sama kakak. Makanya kata Nabi, kalau kita pengen disebut anak yang sayang sama orang tua yang udah nggak ada, hubungkan kita dengan kakak kita. Kudu baik sama adik kita, sama mama, sama bibi kita, sama ponakan kita. Sebab mohon maaf, kalau kita ada suatu acara yang dibutuhkan itu mereka, bukan orang lain. Bukan. Itu adik kita Bu yang repot ngambilin snack buat tamu-tamu, emang orang lain. Yang ngurusin jamu rahimakumullah apa-apa itu ya keluarga kita terdekat. Makanya jangan pernah kita sama tetangga, sama saudara terutama nih ya, kita diem-dieman, jangan, apalagi musuh-musuhan. Gak ada manfaat. Iya jangan. Iya, jadi pokoknya kudu akur. Ya Bu ya. Iya. Kudu akur, kudu rukun sama orang tuh enak. Ya, sebab orang kalau rukun enak Bu. Enak banget. Ya Allah.
Enggak Bu, kita nih kalau baik sama orang belum diminta dia udah ngerti. Benar, bagus. Iya kan? Nih, kita nih sama tetangga, bagus nih sama tetangga. Kan suatu saat kita butuh nih sama tetangga. Iya. Iya pakai merek. Bu, kita lagi ngejemur nih. Kitanya pergi, mau hujan Bu, sama tetangga bagus Bu. Itu jemuran diambilin sama tetangga. Kasihan dia, udah mau kering. Hujan coba. Tapi kalau kita sama tetangga diem-dieman, nggak senang sama tetangga, hujan biarin hujanan, biarin. Dengan alasan nggak ngerti. Iya kan tuh, begitu. Makanya kudu bagus. Suatu saat kita pergi, anak kita nangis. Kalau sama tetangga bagus Bu, itu anak nangis mulu kejar, ya Allah, nyari sama bapaknya nggak ada. Kalau kita bagus sama tetangga, nah ya udah sini sama bibi, dikasih makan, dikasih sarapan, mau jajan dijajanin, nggak bakal minta sama ibu bapaknya, enggak, orang tulus. Begitu tuh. Sama siapa aja, kudu bagus sama orang. Nggak ada rugi kalau kita nanam bagus. Amin ya robbal. Baik. Jadi rizki yang berharga husnul khotimah. Ada rizki yang istimewa, masuk surga. Pengen gak masuk surga? Pengen banget ya Allah. Pengen ketemu sama Nabi Muhammad ya Bu. Kalau disebutin Nabi Muhammad kayaknya terenyuh hatinya, karena beliau sayang banget sama kita Bu. Nabi Muhammad tuh cinta banget sama umatnya. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, jangan ada satupun umatku masuk neraka ya Allah, biar pada masuk surga semuanya. Tuh Nabi Muhammad. Makanya kita kudu sayang sama Rasulullah, kudu cinta sama Nabi Muhammad. Cinta kita sama Nabi Muhammad diantaranya adalah banyak baca sholawat. Kalau saya mohon maaf, sholawat itu sehari semalam 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Boleh Bu, namanya sholawat mah nggak harus kita dalam keadaan suci. Ya, makanya orang yang dalam kondisi haid itu kan nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, ya kan? Yang boleh itu sholawat sambil pegang tasbih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad terus. Jemaah rahimakumullah, dulu ada kisah, ada orang yang memang dia saben hari memperhatikan rumah Allah, tukang ajan di masjid, di musola. Itu orang jemaah rahimakumullah yang menghidupkan agama Allah, baik itu di masjid, di musola, ataupun menghidupkan majelis-majelis taklim. Itu sebenarnya dia adalah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadi orang yang menghidupkan agama Allah itu adalah orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad. Jadi ada orang, dia selalu ajan, sholawatan, manggilin orang pada ibadah. Suatu saat sahabat ini meninggal dunia. Nabi kebetulan gak tahu. Akhirnya nanya, wahai sahabat, si fulan ini yang biasa ajan di musola ini mana? Dia udah meninggal ya Rasul. Maka Nabi Muhammad ngasih tahu ke sahabat tadi, tolong tunjukkan mana kuburannya. Itu sahabat tadi istimewanya luar biasa. Ketika meninggal dunia dikunjungi, diziarahi oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Ada cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya. Ada kuburan, ada seorang meninggal, diziarahi Nabi Muhammad. Manusia yang istimewa. Kata Nabi Muhammad, tolong tunjukin mana kuburannya. Maka Nabi pun datang ke sana. Lalu Nabi mendoakan sahabat tadi. Bisa dipastikan kalau Nabi Muhammad sudah berdoa, dijamin dapat nikmat kubur, dijamin dapat surganya Allah. Berarti jamaah rahimakumullah, dari pelajaran cerita ini, orang-orang yang menghidupkan agama Allah termasuk orang yang akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya jamaah rahimakumullah, ya, ditakdirkan nama Allah. Dari kecil gak pernah jauh yang namanya musola. Kalau zaman dulu Bu, mohon maaf, yang namanya anak-anak tuh ya pada tidur di musola ya Bu. Zaman dulu mah tidur di masjid ya Bu. Dulu mah nyari pengajian Bu jauh, nyari ustadz susah. Dulu mah ngaji bareng-bareng Bu, jam 5 tuh berangkat ke rumahnya ustadz. Dulu kan badan listrik,
Iya, ada yang bawa cempor ya Bu. Ada yang bawa apa namanya? Obor damar ya Bu. Tuh zaman dulu mah. Oh, Masya Allah. Kalau hujan-hujan jamaah rahimakumullah, dulu kan mohon maaf belum ada yang namanya begini tuh. Jalan tanah. Sekilo ke rumahnya guru. Bawanya itu apa tuh namanya zaman dulu mah, bukan ikro. Turutan ya, juz amma zaman dulu mah. Ya Allah, seneng banget tuh datang ke Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau ngaji. Zaman dulu mah iya. Masya Allah, susahnya belajar doa-doa sholat dari guru kita. Belajar kita bisa baca Quran dari guru-guru kita zaman dulu. Kita bisa seperti ini, bisa ibadah sholat, bisa baca Quran, punya akhlak yang baik seperti ini. Ini jasanya guru kita. Makanya saya mah setiap habis sholat Bu, mau baca Quran, apapun setiap kita mau melakukan kebaikan, libatkan itu, doakan guru kita. Ya Allah, mau baca Quran nih, hadiah Fatihah buat saya, buat pasangan saya, buat anak-anak saya, terkhusus juga orang tua saya udah nggak ada ya Allah, mertua saya, guru-guru saya ya Allah, Al-Fatihah kirimin Bu, karena mereka butuh Fatihah dari kita. Udah nggak laku lagi tuh makanan, nggak laku. Jangan kayak orang-orang sono Bu, orang-orang sono kadang masih percaya tuh sama yang mitos-mitos. Malam Jumat bawa rokok ke kuburan ya, sono bawa makanan, bawa kopi. Emang kemana mau ke kuburan aja? Engkong saya dengan kopi. Ke sono Bu, ke kuburan nyuguhin kopi sama makanan. Diajak ngobrol, engkongnya kong. Iya nih, saya bawa kopi ya Kong, sama kue cucur. Kong dulu demen banget sama cucur. Nih silakan dimakan ya Kong. Itu nggak ada tuntunan seperti itu. Yang ada kalau mau ke kuburan, ibu sudah ambil air wudu, bawa yasin, ada kiblat Bu. Terus jangan pernah nih kalau ke kuburan sok melangkahin, nih nggak boleh. Nih Sani, dilangkahin nggak boleh, muter. Terus jangan duduk di atasnya. Nggak boleh. Nah, iya, kalau bisa hati-hati ya Bu, jangan sok dilangkahin, kecuali darurat. Kalau memang masih ada jalan, muter, jangan dilangkahin. Itu ada orangnya di atasnya, jangan didudukin. Nggak boleh. Makanya inilah ilmu supaya tahu begitu. Jadi ada adabnya. Kalau udah di atas kuburan, ibu ngadep kiblat, baca Fatihah, ya Bu, Al-Fatihah, terus disebutin namanya, ya, sipulan Al-Fatihah. Ustadz belum bisa baca Yasin, belum lancar, baca Qul Hu aja 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, udah doa kita. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, ya kan? Kalau perempuan Allah maghfir laha. Udah, itu senang Bu. Si almarhumah tuh ketika dikunjungi, ziarah ke sana dibacain Fatihah, apalagi bisa baca Yasin, tahlilan di sono, bikin senang mereka. Jadi begitu. Jadi yang diperlukan oleh orang-orang yang di alam kubur itu bukan bermacam-macam makanan-makanan, tapi juga kiriman doa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa yang namanya cinta abadi, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita cinta kepada Rasulullah, cintanya diterima sama Nabi Muhammad? Kita harus berjuang. Berjuang dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan uang, dengan materi untuk Allah dan Nabi Muhammad. Kalau dulu para sahabat cintanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana sahabat Abu Bakar? Abu Bakar jamaah rahimakumullah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, kemana-mana diikuti nama sahabat Abu Bakar. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah diikuti oleh sahabat Abu Bakar. Begitupun sahabat-sahabat yang lainnya, ada sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu semuanya sahabat. Di samping sahabat juga keluarga. Sahabat Abu Bakar itu mertua. Jadi sahabat Abu Bakar itu ayahnya Siti Aisyah.
ya Siti Aisyah. Itu ayahnya. Umar juga sama. Umar mertuanya Nabi Muhammad. Kalau Utsman tuh mantunya. Kalau sahabat Ali tuh mantunya. Jadi sahabat juga keluarga. Dan mereka itulah yang setia dengan Nabi Muhammad, hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Termasuk Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kaya raya. Tapi ketika sudah menikah dengan Nabi Muhammad, hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Bantu orang-orang susah, orang-orang fakir miskin, jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang yang minta tolong, dibantu sama Nabi Muhammad. Ditolong sama Nabi Muhammad. Jadi kita juga sama jamaah rahimakumullah, belajar dari sahabat, belajar dari Rasulullah. Kalau kita ngaku bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pesan, orang mukmin itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kalau ada saudara kita datang ke rumah kita minta tolong, ditolong. Kalau kita punya uang mah. Kalau enggak paling tidak nasihatin yang bagus. Ya, jangan pernah ada sahabat kita curhat ke rumah malah kita ngompor-ngomporin. Begitu, mestinya dikasih wejangan yang bagus. Ya, dikasih nasihat yang bagus. Inilah tugasnya kita, namanya orang yang beriman. Kalau punya harta, bantu dengan harta. Enggak punya dengan tenaga, minimal doa. Kalau ada orang datang ke rumah kita dalam kondisi kesulitan, enggak bisa bantu dengan materi, dengan tenaga, minimal doa. Ya Allah, mudah-mudahan ono saudaraku mau hajatan biar lancar ya Allah. Dia mau besan biar lancar ya Allah. Itu kan urusannya hati. Dia enggak tahu kalau kita ngedoain dia biar lancar. Itu dapat pahala di sisi Allah SWT. Uang nggak bisa, tenaga nggak bisa, minimal doa. Jadi banyak cara jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Di antaranya adalah lakukan semampu kita. Yang penting ya rahimahullah, jangan pernah kita ya tadi ada niat tidak baik dengan orang lain. Niatlah yang baik-baik, yang bagus-bagus, supaya dapat yang bagus-bagus dari Allah. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Ada seorang punya utang pada saya. Kita udah kasih tempo ya, udah 2 kali dapat tempo, tapi dia nggak merespon, cuma iya nanti usahain gitu. Padahal dia punya gitu uangnya, tapi sampai sekarang ya belum ada kabar. Jadi yang malu itu jadi kita sendiri yang malu, bukan dia. Kita kan terus ketemu dia, rasanya gimana ya orang kita yang nanyain utang dia gitu ya. Jadi kita yang malu, Pak Ustaz. Iya. Bagaimana kita dosa? Gimana? Iya begini. Jadi tadi ada kaitannya kalau kita ada punya sahabat minta tolong ditolong tadi ya. Iya, ditolong udah nih. Udah begitu udah perjanjian ya. Nanti saya mau pinjam ya Po 100.000 atau 200.000 insya Allah bulan depan. Iya. Gila udah jatuh tempo 2 bulan kita datang ya. Ngingetin gitu. Iya, mohon maaf ya kemarin ini kebetulan udah 2 bulan pas nih mau ngingetin lagi. Ya mau nagih hutang. Ternyata yang ditagih aduh mohon maaf gitu kan, saya belum bisa bayar. Insya Allah bulan depan. Ya udah disabarin itu yang kedua. Maka dari sabarnya ibu memberikan kelonggaran itu selama 1 bulan ke depan dengan janjinya dinilai sedekah dalam 1 bulan. Berarti mengasih kelonggaran. Nah jamaah rahimakumullah, yang bagus itu, yang bagus nih orang kalau kita ngutang ke orang, janji itu adalah hutang juga, berarti 2 hutang. Hutang lahir, hutang batin, harus segera dibayar. Dan harus niat kalau punya hutang, niatin ya Allah saya mau bayar hutang. Nanti dimudahin rezekinya sama Allah. Tapi kalau kita punya hutang niatnya nggak mau bayar hutang, disusahin rezekinya sama Allah. Saya kan lewat WA, saya peringatinnya, saya nanya dan istrinya jawabnya itu urusan suaminya, sama saya gitu. Kalau saya kan amanat dari suami. Saya tanya gitu ya, saya tanya gitu ya, saya tanya bisa dapat uang.
Jadi sampai sekarang nggak ada respon apa-apa, nggak kata-kata apa-apa gitu Pak Ustadz. Gitu. Jadinya saya jadi malu sendiri gitu. Kalau ketemu dia, jadi saya yang bukan dia malu, kita yang malu gitu. Jadi tetap nanti ibu ngingetin mah boleh, ngingetin aja pakai WA. Mohon maaf dengan bahasa yang enak lah ya. Udah ada belum? Kebetulan saya juga butuh, nggak apa-apa. Punya ibu, haknya ibu, boleh, nggak apa-apa. Begitu. Terus ibu tunjukkan biasa aja. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Ntar juga malu sendiri dianya, orang dia punya utang gitu ya. Jadi tetap aja hubungan tetap. Yang penting kita minta sama Allah, doanya begini, ya Allah mudahkan rezeki buat dia biar bisa bayar utang, dan mudahkan rezeki saya biar saya jadi orang sabar dan rezekinya diganti dari melalui jalan mana. Begitu. Ya dilihat di Pak Ustadz sebenarnya punya itu uangnya ya, yang kemarin-kemarin saya tagih gitu. Iya. Tapi dia begitu. Ya, emang begitu. Ada ibarat begini Bu, ada pepatah, orang kalau butuh nih sama orang, mohon maaf, ya Allah sopannya luar biasa. Iya kan? Sopan banget. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Bu Eti. Emang kenapa? Mohon maaf mau ngerepotin. Mau pinjam duit tuh kan? Pinjam duit dikasih 500. Giliran ditagih kadang kala, ya Allah bubalakan dia dari kita. Iya kan? Iya. Makanya tadi kuncinya, ibu tetap doakan mereka sabar biar sayanya banyak rezekinya. Bisa jadi dengan kesabaran, keikhlasan itu sebenarnya Allah udah ganti rezeki melalui cari jalan yang mana buat ibu sampai itu. Nah, yang kedua doakan biar ada rezekinya. Kalau memang dia punya rezeki dan rezekinya milik ibu, nggak kemana, pasti bakal sampai. Pasti bakal sampai. Makanya doa yang bagus saja. Nggak usah diceritain nanti ke orang. Cukup ini kan curhat, nggak apa begini mah nggak apa-apa. Tapi emang siapa sih yang utang siapa? Emang belum tahu sono. Nah, ini nggak usah. Ibu dengan Allah aja yang tahu. Doakan yang bagus. Karena saat pertama ibu nolong, udah dapat pahala dari Allah. Ini misalnya gitu Ustaz, dia kan pakai saksi gitu ya. Tapi yang diajaknya dia itu sudah meninggal, apakah dia gitu kemo dosa apa enggak gitu Ustaz? Yang saksinya. Yang temannya dia gitu. Yang meninggal itu. Iya. Insya Allah ya, namanya dia kan ibaratnya saat itu hidup kan, saat hidup dia kan nggak tahu umur, dan dia menyaksikan tidak ada kaitan, tidak ada kaitan. Yang kaitan itu yang utang itu yang punya kaitan. Begitu ya Bu, doain aja. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ibu pokoknya gitu aja. Fatihain aja. Ya Allah si fulan mudah-mudahan ada rezekinya, Al-Fatihah. Begitu, kasih kelonggaran, dapat pahala. Jadi selama belum bayar ke ibu dinilai sedekah itu. Ibu dia bayar ke ibu, ya dua kebaikannya, sedekah dapat, balikan dunia dapat. Insyaallah. Gimana Bu Haji? Iya. Begini, kalau entah sama teman yang sama saudara itu Mas. Kalau ada saudara pernah minjem. Dan minjemnya nggak kecil ya gitu. Iya. Kalau kecil mungkin cuma 1-2 mungkin bisa ikhlasin. Kalau misalnya minjemnya besar, tapi sekian tahun nggak dikurangin. Terus kitanya dia punya nih, kita minjem ke dia. Terus jadi niatnya ya udah nggak usah dipulangin. Anggap aja impas apa yang minjem. Betul. Itu bisa nggak? Boleh nggak Ustaz? Ya itu kan sama aja ibaratnya nagih secara pelan-pelan gitu ya. Tadi nggak dibayar. Iya ibaratnya nagih kan sama ya, cuman dengan cara lembut gitu, halus. Intinya menagih itu nggak apa-apa, ya kan, mengembalikan haknya ibu, tapi dengan cara ibu pinjam bahasanya kan, itu sama-sama tadi. Tapi nanti ada ijab kabul, mohon maaf, kebetulan waktu itu kan Mas pinjam ke saya, ya kan, saya juga mohon maaf minta ridhonya nih, belum bisa ngembaliin, kebetulan sama nih nominalnya kan. Ya udah nggak apa-apa. Kita mau ngingetin apa yang pernah dipinjam, rasanya nggak enak ya. Enggak, kewajiban ibu mengingat. Iya kewajiban, karena dia ngutang. Soalnya kan pernah diingetin berkali-kali ya, bukan cuma sebentar dan cuma sedikit gitu ya. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Sebabnya nanti kalau nggak dibayar, kan Nabi gini. Pernah Nabi mau nyolatin jenazah. Nabi nanya, nih si mayit ini punya utang nggak? Punya ya Rasul. Ya udah saya nggak mau nyolatin. Wahai Abu Bakar Umar silakan nyolatin. Baru akan saya sholatkan kalau ada salah seorang mau melunasi utangnya dia. Berat loh Bu orang punya utang. Berat.
Itu kalau misalnya punya utang sampai dia udah belum ada ikrar apa-apa atau ikhlas atau gimana, udah meninggal, itu gimana hukumnya yang punya utang, Ustaz? Nah, begini, nanti ketemulah ibu sama ahli waris. Si ahli waris ini punya nggak gitu kan? Punya simpanan duit nggak dari si almarhum? Ingetin, kasih tahu. Mohon maaf, semasa hidup beliau ini punya utang sama saya. Kalau memang ada, kan kasihan mayitnya. Kebetulan kita butuh. Kalau kita nggak butuh sama harta itu, biarin, ikhlasin, nggak apa-apalah, nanti diganti sama Allah. Tapi kalau kita butuh, ini kan kewajiban si mayat ini kan untuk membayar. Tapi kan udah nggak ada, ahli waris yang melanjutkan. Maka ahli warisnya diingetin sama ibu, pinjam duit 5 juta sama saya, walaupun nggak ada saksi, ya kan ibu jujur, ya kan ke dia. Ini kan kasihan mayatnya. Kalau emang ada, kebetulan emang ibu udah lihat kan secara dohir ini ada si simpanan almarhum ini, iya, punya utang sama saya, kalau memang mau ngembaliin ya saya terima, begitu. Jadi diingatkan dulu keluarganya untuk membayar hutang. Kan tadi hadisnya Nabi nggak suka. Tidak terbayar sama ahli warisnya, hukumnya si mayat gimana? Nah, beda lagi. Ketika dilihat-lihat nih secara zahir kayaknya nggak mampu untuk mengembalikan utang, ibu ikhlasin, kasihan dia. Bagaimana kalau nasib itu ada posisinya pada kita, gitu. Jadi apa-apa itu ngebayangin kalau kita yang ngalamin itu, gitu. Maka ya Allah, saya ikhlasin dia punya utang sama saya supaya perjalanannya panjang. Nah, nanti itu diganti kata Nabi nih. Orang yang ngasih kemudahan ke saudaranya itu sampai dia nggak bisa bayar, nanti Allah yang ngebayar ke ibu rezekinya, gantinya. Begitu hadisnya. Halo Mak, Mak kenapa belum? Satu lagi. Sama ini Ustaz, kan orang kan seperti tadi Ustaz bilang, tentunya banyak. Iya. Mungkin orang rezekinya banyak. Iya. Terus kita punya baju banyak. Terus kita yang dipakai itu aja. Gimana hukumnya baju-baju yang ini ibu di hadapan Allah gimana? Aduh ya Allah, itu dihisab, nanti dihitung di hadapan Allah. Apa yang kita punya dihitung di hadapan Allah. Semuanya. Peralatan itu rumah tangganya di lemari-lemari. Betul, itu ditanya. Itu yang namanya rumah bakal ditanya, kendaraan bakal ditanya, di dalam isi rumah, baju-baju, perhiasan ditanya semua. Makanya saya gitu Bu, kalau ada baju nih yang artinya masih layak, saya tumpuk Bu di kardus. Nanti kalau ada saudara atau saya pulang ke kampung, kasihin ke saudara kita yang di sana. Itu kenapa? Mereka boro-boro mikirin beli baju Bu, makan keseharian aja susah. Nah kita yang dikasih kemudahan rezeki dari Allah, ayo kita tumpuk nih yang masih layak pakai ya. Atau ada musafir lewat, kasihin. Terus kalau mau ngasih sama orang yang rajin ibadah, biar dipakai ibadah. Ya kan, kalau mau ngasih mekena, ya jelas dong dia mau sholat, kasih itu mekena buat orang yang rajin ibadah. Makanya ngasihnya, kenapa ngasih di musola, di masjid, biar dipakai kan. Itu namanya sedekah jariyah. Sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pasti deh santri-santri yang pasti dia mau ibadah, ya kan? Begitu. Itu Terus baju mungkin mudah ya. Iya. Kan kalau apa yang kita punya di dunia jangan sampai mubazir. Iya. Kalau misalnya punya rumah 2. Iya. Itu rumahnya 1 nganggur. Kalau misalnya punya tanah luas, tanahnya itu nganggur, ditanamin enggak, dipakai enggak. Gimana ya, Ustaz? Makanya gini Bu, sodako yang paling bagus itu sodako selagi kita masih hidup. Kalau mau wakaf, saatlah kita masih hidup. Begitu ya. Jadi jelas kita mau tanda tangan, mau menghibahkan kan kita jelas masih hidup. Nah kalau sudah nggak ada, makanya kita percayakan kepada ahli waris. Ngomonglah ke ahli waris. Nah, mama punya tanah di sana, punya rumah di sana, itu terserah kalian. Tapi mama sih pesan, tolong kalau memang mau dilepas, ya kan, berikan kepada hal-hal yang positif. Atau seandainya dijual tanahnya, ya nitiplah ke masjid, berikan Quran, ya kan? Atau nitip lagi bangun masjid nih, musola atas nama almarhum almarhumah, itu sampai seperti itu boleh. Tapi kata Nabi hadisnya, sedekah yang paling baik adalah semasa hidup. Walaupun tetap kebaikan bagi orang yang sudah tidak ada atas nama baginya, tetap dapat pahala. Nah makanya tadi kita dunia ini sedang-sedang aja ya. Jangan terlalu ngoyo nyari dunia karena bakal ditinggal.
Ini jangan bilang sama siapa-siapa ya. Nah, kita aja. Begitu. Jadi udah syukuri aja yang ada, nikmatin aja hidup. Begitu. Jangan pernah iri sama bagian orang. Nggak boleh, karena cerita kita ini beda-beda. Mohon maaf, itu pohon kelapa. Bu lihat pohon kelapa itu beda-beda loh rezekinya. Ada yang cepat berisi, ada airnya, ya kan? Ada yang memang lama tapi hanya itu doang tipis. Ada yang sama sekali nggak jadi. Itu rezeki gambarannya seperti itu. Kita masing-masing A, B, C. Ibu rezekinya beda-beda. Wong sekarang makanan ibu di rumah nih masak beda-beda sama yang di rumah kita. Beda-beda. Itulah ayat Allah supaya kita syukur. Itu aja udah 1 jam ceramah. Nggak usah lama-lama. Ya, nggak usah lama-lama ngaji mah. Sedang aja. Yang penting niat diamalin ya Bu. Begitu. Pesan Pak Ustadz buat ibu-ibu, jangan pernah nunda-nunda waktu. Kalau ada azan Bu, terserepot apapun, tinggalin dulu, ambil wudhu, sholat. Begitu ya, jangan mundur-mundur. Itu mah sholat duhur jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3, mepet asar. Iya, Masya Allah, digabung duhurnya ke asar, wudhunya wudhu 1. Ya Allah. Terus nih, karena namanya sholat harus tahu waktu. Jangan mentang-mentang demen sholat duhur jam 11. Oh gitu. Oh gitu. Kalau bisa Isya dulu ya. Isya jam 7:30. Nih, tahajudnya nanti. Jangan digabungin malam, jangan. Iya. Mohon maaf nih. Pak Ustaz sampein walaupun agak pahit ya. Ini hukum. Jadi kalau ada Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, saya masih panjang umur. Masih ketemu sama duhur. Cepet duhur. Karena kita nggak tahu 5 menit ke depan, nggak tahu. Kalau bisa nanti besok mah dicepetin ya. Jam 7:30 Isya ya. Nanti tahajud. Karena kata Nabi gini nih, seutama-utamanya sholat adalah di awal waktu. Itu hadisnya. Nah sekarang mau dijawab ya sama Pak Ustadz ya. Nanti 7:30 sholat Isya, nanti jam 3-nya tahajud. Nih takutnya begini nih, Bu. Takutnya begini. Ada tahu. Emang kita tahu jam 9 hidup. Tapi kalau udah melakukan ibadah sholat, belum. Nggak ada beban di hadapan Allah. Siap ya Allah. Saya udah nurut, tadi udah daftar hadir ketika dipanggil sama Allah. Allah senang yang model begini nih. Begitu. Jadi ya yang udah nggak apa-apa, diampuni sama Allah. Sekarang mah jam 7:30 Isya, jam 3 tahajud. Begitu ya Bu. Terus lagi kenapa alasannya? Kok Isya 7:30 langsung sholat? Begini. Alasannya takutnya jam 7:30 belum sholat, jam 8 head. Ayo. Utang. Makanya iya kan, secara logika utang dong. Walaupun dari hukum tidak ada utang, namanya head, nggak ada utang. Tapi tadi secara hukum kenapa nggak dipercepat? Begitu. Nah ini pengalaman. Berarti sholat nggak boleh ditunda. Maksudnya nggak usah, nggak apa-apa. Karena emang kita nggak tahu ya. Ilmunya kan belum sampai kemarin. Nah sekarang udah sampai nih. Sekarang kalau udah ada azan, dari pengalaman takutnya begitu. Kan langsung ada azan sholat, takutnya 5 menit kemudian haid gitu. Walaupun dari segi hukum gak perlu difoto karena kita tidak tahu kan bakal haid begitu. Cuman antisipasinya lebih bagus cepat sholatnya. 1 sholat jangan ditunda. Yang kedua tobat jangan ditunda tobat. Saya masih muda Ustaz, masih muda. Ntar aja tobatnya kalau udah 60 tahun, 65 tahun. Jangan, sekarang nih. Allah suka sama anak muda yang taubat tuh, suka banget. Karena apa? Nafsunya masih gede, syahwatnya masih gede, tapi dia bisa mengendalikan. Ibu nanti bisa rasa ini. Kalau udah sholat di awal waktu, ibu rajin zikir nih. Zikirnya terserah ibu deh, baca apa aja, ama baca sholawat ya. Nanti apa yang dirasakan kehidupan ibu setelah ngamalin itu ke depan?
akan dibedain sama Allah. Tenang, adem hatinya, rezeki ada aja. Ini tahadus binikmat ya. Tahadus binikmat, saya nggak ria, nggak sombong. Kenapa? Mohon maaf, para orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, rezekinya nyumber terus. Allah kan nggak pernah tidur. Allah kan yang mampu merubah keadaan hambanya. Mau apa kayak cerita hamba tuh Allah mampu. Yang nggak senang jadi senang, Allah tuh gampang banget. Yang rezeki kita jauh nih, hamba pengen dideketin sama Allah, kecil bagi Allah. Kalau pengen rezekinya ngalir, sampai anak cucu nggak ada yang miskin, amalannya gampang. Tadi jaga sholat di awal waktu. Yang kedua, hatinya terus ingat amal Allah. Allah. Yang ketiga, sholawat Rasulullah sallallahu Muhammad. Itu ya Bu. Insya Allah nanti Bu rasain berkah hidup. Itu saja, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan ya rabbi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbiyana saghara. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعل وإياهم من أهل الشر واغفر إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا إلى مكة والمدينة والعرفة وارزقنا يا الله وأنت خير الرازقين. نسألك العفو والعافية والصحة يا الله والسلامة يا الله في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.